Halo everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gue Are yang akan menemani kalian di konten 5 film pada hari ini. Kali ini ada 5 film kolosal Indonesia. Tidak seperti tahun 80 dan 90-an, film-film kolosal Indonesia merupakan hal yang langka kita temui di zaman sekarang. Film ini umumnya membutuhkan kru, pemain, dan persiapan yang jauh lebih banyak dari genre film lainnya. Umumnya film kolosal bercerita tentang sejarah atau pengambilan latar belakang zaman dahulu kala. Meskipun langka, beberapa film ini bisa kalian jadikan pilihan. Kalian juga akan melihat keindahan kostum yang tidak bisa kalian temui di film dengan setting zaman sekarang. Oke, mungkin gue terlalu berbelit-belit di depan. Gue langsung aja ngingetin ke kalian semua untuk subscribe dulu channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film recommended dari gue. Langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film di mana film ini udah nggak asing banget buat para semua pecinta kolosal. Film ini berjudul Wiro Sableng. Film Wiro Sableng ini menceritakan tentang Nusantara abad ke-16. Wiro Sableng seorang pemuda murid dari pendekar misterius bernama Sinto Gendeng. Mendapat titah dari gurunya untuk meringkus Mahesa Birawa, mantan murid Sinto Gendeng yang berkhianat dalam perjalanannya mencari Mahesa Birawa. Wiro terlibat dalam suatu petualangan seru bersama dua sahabat barunya, Anggini dan Bujang Gila Tapak Sakti. Pada akhirnya Wiro bukan hanya menguak rencana keji Mahesa Birawa, tetapi juga menemukan esensi sejati seorang pendekar. Film Wiro Sableng ini diproduksi oleh Sheila Timonti, disutradari oleh Angga Dwi Masa Songko, dan dibintangi oleh Vino Gebastian, Sherina Munaf, Yayan Ruhian, Ruth Marini, Dwi Sasono, dan masih banyak yang lainnya. Nggak salah rasanya jika film ini memakan waktu proses yang sangat-sangat lama hingga akhirnya siap dihidangkan di layar bioskop. Wiro Sableng memang benar-benar gila menurut gua. Ini film dengan paket komplit, bisa dibilang apa yang ditawarkan di film Wiro Sableng Pendekar Kapak Geni 212 hampir semuanya sempurna di setiap sisinya. Sebut saja jalan ceritanya sangat mudah untuk dimengerti dan cukup baik dipaparkan di sepanjang cerita. Tanpa perlu membaca novel Bastian Tito, penonton pun bisa langsung dengan mudah mengerti asal-usul Wiro Sableng pun dengan cerita selanjutnya. Wiro Sableng dibuat dengan sederhana dan tidak ribet. Film Wiro Sableng ini tayang perdana pada 30 Agustus 2018 dan mendapat skor 7,3 di IMDb dari 1.300 penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated 13+. Film kedua akan diisi dengan film yang meski dibintangi oleh bintang-bintang keren sekelas Dian Sastro dan Nicholas Saputra, ternyata film ini tidak dapat ditonton bebas di bioskop-bioskop seperti film Indonesia lainnya. Film ini berjudul Drupadi. Film ini bercerita ketika Yudhistira diundang dalam permainan dadu. Dia harus mempertahankan kerajaan dirinya sendiri hingga Drupadi sang istri. Berkat kelicikan Sakuni, Yudhistira harus kehilangan segalanya hingga dia, Drupadi, dan Pandawa lainnya harus tersingkir dari kerajaan sendiri. Disinilah sosok Drupadi mempertanyakan hak Yudhistira untuk mendapatkan sebagai salah satu taruhan. Film Drupadi ini diproduksi oleh Dian Sastrowardoyo, Mira Lesmana, dan Wisnu Dermawan. Disutradarai oleh Riri Rija dan dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo, Nicholas Saputra, Doni Alamsyah, Aryo Bayu, dan masih banyak yang lainnya. Durasi film ini hanya 40 menit yang cukup nanggung karena terlalu panjang untuk disebut film pendek dan terasa terlalu singkat untuk menjadi film future. Namun, gua sangat menikmati sekali setiap momen dalam film ini, baik dari visual, cerita, maupun musik. Film Drupadi tayang perdana pada 8 Desember 2008 dan mendapat skor sebesar 5,7 di IMDb dari 39 penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated D. Film ketiga yaitu film yang dipenuhi aktor dan aktris keren tanah air. Film ini berjudul Pendekar Tongkat Emas. Film Pendekar Tongkat Emas bercerita tentang Cempaka yang ingin mewariskan jurus tongkat emas kepada salah satu anak didiknya. Mereka adalah Biru, Gerhana, Dara, dan Angin, yang sebenarnya adalah anak-anak dari musuh yang dulu dikalahkan oleh Cempaka. Melihat tabiat murid-muridnya ini, Cempaka pun berpikir untuk mewariskan jurusnya kepada Dara. Cempaka mengajak Dara dan Angin untuk pergi bersamanya. Tapi ternyata Biru dan Gerhana merasa lebih berhak terhadap tongkat emas ini. Mereka bahkan rela membunuh adik dan gurunya sendiri. Disinilah Dara yang berhasil selamat berusaha merebut tongkat itu lagi.
Film Pendekar Tongkat Emas ini diproduksi oleh Mira Lesmana dan Riri Rija, disutradarai oleh Iva Ivansa dan dibintangi oleh Nicholas Saputra, Reza Rahardian, Tara Basro, dan masih banyak yang lainnya. Tak salah memang bila film ini diisi oleh nama-nama besar, karena untuk menggarap sebuah film dengan plot yang kuat dibutuhkan para aktor dan aktris dengan kemampuan akting kualitas jempolan juga. Dari semua aktor yang muncul, bagi gua yang karismanya paling kuat adalah Reza Rahardian yang berperan sebagai Biru. Melakoni peran antagonis tanpa terkesan lebay sudah pasti sulit. Lebih sulit lagi adalah menjadikan peran antagonis yang ambisius dan tak kenal belas kasihan. Kehadiran pelakon lainnya yang juga tak disepelekan adalah Tara Basro sebagai Gerhana, partner in crime Biru dalam film ini yang tampil dengan sangat meyakinkan. Selain mereka berdua, gua juga salut sama Nicholas Saputra yang kalau acting all out banget menurut gua. Yang lain juga keren-keren, pokoknya nggak salah lah film ini memilih pemeran-pemerannya. Film Pendekar Tongkat Emas tayang perdana pada 18 Desember 2014 dan film ini mendapat skor sebesar 6,2 di IMDb dari 710 penonton yang vote film ini. Film ini mendapat rated 13+. Film keempat diisi dengan film yang bertema atau cerita diambil dari abad ke-16 saat kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan. Film ini berjudul Gendring Sriwijaya. Film ini menceritakan perebutan kekuasaan yang terjadi pada abad ke-16. Awang Kencana yang mengetahui rencana ayahnya Raja Daputa yang Mahawangsa untuk menobatkan adiknya Purnama Kelana sebagai raja menjadi sangat marah. Dia sengaja memfitnah Purnama dengan tuduhan telah membunuh Raja Dapunta. Purnama pun dikejar hingga jatuh ke sungai dan dikira mati, tapi Purnama berhasil selamat dan hidup bersama kelompok perampok di Geblek. Awang Kencana yang mengetahui sepak terjang perampok-perampok ini menjadi murka dan berusaha membasmi mereka. Film Gendring Sujiwo ini diproduksi oleh Doni Ramadan dan disutradari oleh Hanung Bramantyo, dibintangi oleh Agus Kuncoro, Sahrul Gunawan, Julia Perez, dan masih banyak yang lainnya. Menurut pendapat gua tentang film ini adalah jangan terbawa dengan yang namanya judul film, karena ini bukan mengenai kerajaan Sriwijaya. Ini hanyalah cerita fiksi yang dibuat dengan setting abad ke-16 setelah 3 abad kerajaan Sriwijaya runtuh. Mungkin niat awalnya pengen buat cerita tentang Sriwijaya, tapi ya sudahlah. Film ini sekali lagi sangat menghibur dan juaralah untuk kolosal yang sudah lama tertidur. Film Gendring Sriwijaya tayang perdana pada 10 Januari 2013 dan film ini mendapat skor 6,2 di IMDb dari 25 penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated D. Film kelima atau yang terakhir diisi dengan film kisah cinta yang disebut-sebut lebih romantis bahkan tragis dari cinta Romeo kepada Juliet. Film ini berjudul Maipa Deapati Datu Museng. Film Maipa Deapati Datu Museng ini bercerita tentang kisah tragis Maipa Deapati dan Datu Museng. Datu Museng yang kembali ke tanah kelahiran Makassar harus berhadapan dengan penjajahan Belanda. Tak disangka salah satu pimpinan VOC justru tertarik oleh kecantikan Maipa Deapati. Dan Maipa Deapati yang tahu kalau pasukan Datu Museng sudah terdesak meminta Datu Museng untuk membunuh dirinya karena Maipa Deapati tak ingin dirinya jatuh ke tangan Belanda. Film Maipa Deapati Datu Museng disutradarai oleh Syahir Arsyad dan dibintangi oleh Syahir Syekh, Filza Burhan, dan masih banyak yang lainnya. Menurut pendapat gua mengenai film ini, dari segi setting lokasi atau tempat, film ini mengambil 2 lokasi yang berbeda, satu di tanah Makassar dan satunya lagi di tanah Samawa atau Pulau Sumbawa. Tapi di dalam film gua nggak nyebutin secara spesifik ya lokasi tentang scene berubah atau berpindah ke lokasi yang berbeda. Misalnya nih, gua contohin ya, kayak pakai text block Makassar tahun berapa, atau pas lagi pindah di scene yang Sumbawa tahun berapa. Nah di sini aja gua sebagai penonton udah bingung, jadi sok nebak-nebak, oh ini di scene apa ya, di tempat mana ya, jadi kan nggak enak, maksudnya biar lebih jelas aja buat para penonton. Nah kalau dari segi pemain, kalau menurut gua kalau mau ambil pemain mendingan ambil yang asli orang Indonesia, biar kalau lagi adegan itu biar apa ya, maksudnya biar ngena gitu, biar masuk. Kalau misalkan ngambil orang luar, bukannya gua ngeraguin actingnya Syahir Syekh, tapi biar dapat aja gitu feelnya. Soalnya kan ini film bisa dibilang film legenda, jadi ya tahu sendirilah. Udah gitu aja pendapat gua. Film Maipa Deapati Datu Museng tayang perdana pada 11 Januari 2018 dan film ini nggak dapat skor di situs IMDb atau TMDb. Film ini mendapat rated 13+.
Oke, segitu aja di konten 5 film kali ini. Kalian juga bisa menambahkan list dari 5 film kolosal di kolom komentar ya. Buat yang mau request rekomendasi film ke gua, bisa tulis juga di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian gak suka. Dan satu lagi, share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gua banyak salah-salah kata di video kali ini, entah itu penyebutan nama atau bahasa yang kurang enak didengar. Gua Ares, sampai ketemu di video selanjutnya.